Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Bana? Maaf mengganggu waktunya sebentar, Bu. Saya diberikan tugas dari kampus untuk melakukan penyuluhan kepada warga mengenai COVID-19. Ya, silakan masuk. Terima Bu. Silakan duduk. Baiklah, Bu, Bapak. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai virus corona. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Izzati Alufira, mahasiswi dari Keperawatan Stikes Reza Sentika Padang. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan kepada ibu, bapak, dan kakak mengenai wabah atau penyakit yang lagi viralnya pada saat ini, di mana yaitu wabah COVID-19 atau yang sering kita sebut dengan virus corona. Kita langsung saja terlebih dahulu perkenalkan diri, nama ibu siapa dan nama bapak siapa. Pertama, nama ibu siapa, Bu? Nama saya Ibu Neng. Lalu nama bapak? Pak Awaludin. Baiklah. Nama kak? Ini. Baiklah, ibu, bapak, dan kakak. Sebelum saya menjelaskan, saya ingin kontrak waktu terlebih dahulu kepada ibu, bapak, dan kakak. Apakah hari ini bapak dan ibu dan kakak sibuk atau tidak? Tidak. Baiklah, kalau tidak sibuk, saya membutuhkan waktu 5-10 menit. Apakah ibu, bapak, dan kakak bersedia? Bersedia. Mohon kerjasamanya ya, Bu, Pak. Ya. Sebelum saya menjelaskan tentang wabah atau penyakit yang lagi viralnya pada saat ini, di mana yaitu wabah COVID-19 atau yang sering kita sebut dengan virus corona. Ini ada leaflet buat ibu dan bapak. Ini buat ibu, ini buat bapak. Apa itu leaflet itu? Leaflet itu yaitu sebuah kertas brosur untuk panduan ibu dan bapak agar tahu dan bisa membacanya di sana. Ya. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan tentang wabah atau penyakit COVID-19 atau virus corona. Yang saya akan jelaskan yaitu mengenai penyebabnya, tanda dan gejala, komplikasi, serta pencegahannya. Sebelum itu saya mau bertanya, apa saja yang Bapak dan Ibu dan Kakak ketahui mengenai virus corona ini? Kalau kami tahu, bakteri corona ini sangat ganas dan kami sangat takut sekali mendapat penyakitnya. Bapak, apa yang sedia tahu? Ya, ada virus yang sangat berbahaya lah, ada yang datang dari daerah yang dibawa orang itu. Iya, benar ya, Nah, Bapak. kita yang mendapat tanggungannya. Ya. Dan apakah Ibu dan Bapak pernah diberikan penyuluhan COVID-19 atau virus corona ini sebelumnya? Belum. Kami cuma melihat dari TV saja di rumah. Ya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai apa sih virus corona itu. Jadi di sini yang dimaksud virus corona yaitu sebuah virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu hingga penyakit-penyakit yang lebih fatal seperti Middle East Respiratory Syndrome atau yang disingkat dengan MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau yang disingkat dengan SARS. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu latar belakang terjadinya virus corona ini. Kasusnya dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada bulan Desember 2019. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan buanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang termasuk yang tidak bisa dikonsumsi, misalnya ular, kelelawar, dan berbagai jenis lainnya seperti tikus. Ya, Bu, Kak? Ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang menyebabkan virus corona tersebut sehingga orang terkena penyakit tersebut. Yang pertama,
Terlebih dahulu, infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu sekelompok virus yang menginfeksi saluran pernafasan. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita virus corona. Apabila ada di dekat rumah ibu dan bapak atau dalam keluarga ibu dan bapak terkena penyakit virus corona, kita kan belum mengetahui apa dia terkena atau tidak. Di situ kalau kita terkena percikan ludahnya, maka kita bisa terinfeksi virus tersebut. Lalu, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Kita harus mencuci tangan terlebih dahulu sebelum kita melakukan sesuatu, agar kuman yang nempel itu pada hilang dan kita bisa terhindar dari virus. Mencuci tangan yang baik itu ada 6 langkah ya Bu, Pak. Baiklah Bu dan Bapak, saya akan mempraktekkan bagaimana cara mencuci tangan yang baik, yaitu yang pertama, lengan baju ditarik ke atas, lalu basahi kedua tangan dan tuangkan sabun cair ke telapak tangan. Setelah itu, gosok telapak tangan dengan cara berlawanan dengan arah jarum jam dengan 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Dan secara berlawanan. Setelah itu, gosok punggung tangan secara bergantian. 1, 2, 3, 4. Begitupun sebaliknya. Setelah itu, gosok sela-sela jari. 1, 2, 3, 4. Kemudian, gosok kuku jari secara bergantian. 1, 2, 3, 4. Setelah itu, ibu jari. 1, 2, 3 secara bergantian. Setelah itu, gosok ujung kuku jari secara bergantian dan secara berputar. 1, 2, 3, 4. Setelah selesai, kita bilas tangan dengan air yang mengalir dan keringkan tangan dengan menggunakan handuk atau menggunakan tisu. Baiklah, kita masuk dengan materi selanjutnya, yaitu dan gejala virus corona ini. Salah satunya yaitu batuk, letih, tidak enak badan, dan sebagainya. Apabila virus corona ini menyerang bagian paru-paru, maka itulah yang menyebabkan kita sesak nafas ya Bu, Pak. Selanjutnya yaitu pencegahannya. Pertama, kita perbanyak cuci tangan menggunakan sabun paling tidak selama 20 detik. Hindari kontak dengan orang-orang sakit dan hindari keramaian. Karena virus corona ini apabila kita berada pada keramaian, maka dengan sangat mudah untuk menyebar pada tubuh kita. Baiklah Bu, Bapak, dan Kakak, inilah hasil dari penyuluhan saya. Apakah Ibu, Bapak, dan Kakak sudah mengerti atau ada yang mau ditanyakan? Ada ditanyakan. Apa itu Bu? Apa yang dapat kami lakukan misalnya untuk melindungi diri atau mencegah dari penyakit corona ini? Cara mencegahnya? Ya, cara mencegahnya. Bisa pertama kita seringkali mencuci tangan dengan air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Mengapa demikian? Karena dengan mencuci tangan kita dapat membunuh virus yang ada di tangan kita. Yang kedua, kan tadi saya sudah jelaskan pencegahannya. Ya. Selanjutnya, jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang batuk-batuk atau bersin. Karena ketika batuk atau bersin, orang mengeluarkan percikan dari hidung atau mulutnya, dan percikan ini dapat membawa virus. Selanjutnya, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tetaplah tinggal di rumah. Jika kakak, bapak, atau ibu merasa kurang sehat atau isolasi mandiri di rumah. Terima kasih. Sudah paham Bu? Baiklah Bu, apabila ibu dan bapak ada keperluan keluar, sebaiknya jangan lupa memakai masker dan jaga jarak dengan orang lain. Baiklah, apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan ya Bu, Pak. Terima kasih atas kerjasamanya dan terima kasih atas waktunya telah menyempatkan saya untuk melakukan penyuluhan ini. Semoga bermanfaat bagi ibu, bapak, dan kakak. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.